Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febtarento Saputra dengan 3 digit NIM saya 077. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 Negoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol PWM dan baca encoder motor DC dengan Simulink serta mensimulasikannya. Oke, next. Nah, di sini apa sih itu PWM? Nah, PWM adalah metode pengaturan daya dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital tanpa mengubah amplitudo dan frekuensinya. Pada motor DC, PWM digunakan untuk mengatur tegangan rata-rata yang diberikan ke motor sehingga kecepatan putaran dapat dikendalikan secara efektif dan efisien. Semakin besar nilai duty cycle-nya, semakin lama sinyal berada pada kondisi on sehingga tegangan rata-rata meningkat dan kecepatan motor bertambah. Sebaliknya, duty cycle yang lebih kecil menghasilkan kecepatan motor yang lebih rendah. Penggunaan PWM lebih efisien dibanding metode pengaturan tegangan secara linear karena rugi daya yang dihasilkan relatif kecil. Oleh karena itu, PWM banyak digunakan pada sistem kendali motor DC, baik dalam aplikasi industri maupun pendidikan. Selanjutnya, di sini ada rumus-rumus PWM. Yang pertama ada duty cycle PWM. Duty cycle sama dengan T-on per T periode kali 100%, yang dimana T-on adalah waktu sinyal PWM berada pada kondisi aktif. T periode adalah total waktu satu siklus PWM. Duty cycle menyatakan presentasi waktu sinyal aktif dalam satu periode. Terus semakin besar duty cycle, semakin besar daya yang diberikan ke motor DC. Selanjutnya ada rumus dari tegangan rata-rata PWM. Nah, tegangan rata-rata PWM ini rumusnya yaitu VAFG sama dengan D kali Vmax, yang dimana D-nya adalah duty cycle-nya, terus Vmax adalah tegangan maksimum sumbernya, terus tegangan rata-rata inilah yang secara efektif diterima oleh motor. Selanjutnya, fungsi dari PWM. Nah, ada 6 fungsinya. Yang pertama ada mengatur kecepatan motor DC, yang dimana PWM mengendalikan kecepatan motor dengan mengatur tegangan rata-rata yang diberikan ke motor melalui perubahan duty cycle. Yang kedua, mengontrol daya dan torsi motor. Dengan mengubah duty cycle, PWM mengatur besar arus yang mengalir ke motor sehingga torsi yang dihasilkan dapat dikendalikan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi sistem. PWM bekerja dengan prinsip switching on-off sehingga rugi daya lebih kecil dibandingkan pengaturan tegangan secara linear. Yang keempat, mengurangi panas dan komponen, di mana karena efisiensi tinggi, penggunaan PWM mengurangi disipasi panas pada rangkaian pengendali dan driver motor. Yang kelima, memungkinkan pengendali digital. PWM memungkinkan sistem digital seperti microcontroller atau Simulink mengendalikan aktuator analog seperti motor DC. 6. Sebagai sinyal kendali utama dalam sistem closed loop, yang dimana pada sistem kendali tertutup, PWM berfungsi sebagai sinyal keluaran pengendali, misalnya PID, untuk menyesuaikan kecepatan motor. Selanjutnya ada implementasi kontrol PWM di Simulink. Nah, pada Simulink, kontrol PWM motor DC dilakukan dengan memanfaatkan blok pembangkit PWM yang menghasilkan sinyal pulsa dengan duty cycle tertentu. Sinyal PWM ini digunakan untuk mengendalikan sumber tegangan atau driver motor DC. Model motor DC di Simulink mempresentasikan karakteristik listrik dan mekanik motor, sehingga perubahan duty cycle PWM akan langsung memengaruhi kecepatan dan torsi motor. Respon motor dapat diamati melalui blok pengukuran dan ditampilkan menggunakan scope. Simulink memungkinkan analisis perilaku motor terhadap variasi duty cycle PWM secara visual dan sistematis tanpa harus menggunakan perangkat keras secara langsung. Selanjutnya ada encoder motor DC. Nah, encoder merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi posisi sudut, kecepatan, dan arah putaran poros motor DC. Encoder bekerja dengan menghasilkan pulsa digital setiap kali poros motor berputar. Jumlah pulsa yang dihasilkan dalam satu putaran disebut pulsa per revolution atau PPR. Data pulsa inilah yang digunakan untuk menghitung kecepatan dan posisi motor. Encoder yang umum digunakan pada motor DC adalah encoder inkremental yang menghasilkan dua sinyal pulsa, channel A dan channel B, dengan perbedaan fasa. Perbedaan fasa tersebut memungkinkan sistem untuk mengetahui arah putaran motor. Selanjutnya, fungsi dari pembacaan encoder motor DC. Ada 6. Yang pertama ada mengukur kecepatan putar motor, yang dimana encoder menghasilkan pulsa yang digunakan untuk menghitung kecepatan motor. Yang kedua, menentukan posisi sudut motor. Dengan menghitung jumlah total, encoder dapat menentukan posisi sudut poros motor. Yang ketiga, menentukan arah putaran motor. Encoder inkremental dengan dua channel memungkinkan pendeteksian arah putaran motor. Yang keempat, memberikan umpan balik atau feedback sistem kendali.
di mana data encoder digunakan sebagai umpan balik dalam sistem closed loop untuk menjaga kecepatan motor tetap stabil. Yang kelima, meningkatkan akurasi dan stabilitas kontrol, di mana dengan adanya feedback encoder, sistem dapat mengkoreksi error akibat perubahan beban atau gangguan. Yang terakhir ada memantau kinerja motor secara real time, yang dimana encoder memungkinkan pemantauan kondisi motor secara langsung selama sistem beroperasi. Selanjutnya ada pembacaan encoder motor DC di Simulink. Nah, pembacaan encoder di Simulink dilakukan dengan menghitung jumlah pulsa encoder dalam interval waktu tertentu. Pulsa ini kemudian diolah untuk menentukan kecepatan putaran motor. Kecepatan motor dapat dihitung menggunakan hubungan antara jumlah pulsa, nilai PPR encoder, dan waktu pengukuran. Hasil pengolahan data encoder dapat ditampilkan dalam bentuk grafik atau nilai numerik untuk dianalisis lebih lanjut. Simulink menyediakan berbagai blok untuk memproses sinyal encoder seperti counter, gain, dan blok fungsi matematika sehingga pembacaan encoder dapat dilakukan secara akurat dan fleksibel. Selanjutnya ada sistem kontrol motor DC menggunakan PWM dan encoder. Nah, kombinasi PWM dan encoder memungkinkan penerapan sistem kontrol tertutup. Dalam sistem ini, sinyal PWM berfungsi sebagai sinyal kendali, sedangkan encoder berfungsi sebagai sensor umpan balik, di mana data kecepatan dari encoder dibandingkan dengan nilai referensi, kemudian selisihnya digunakan untuk menyesuaikan duty cycle dari PWM. Dengan metode ini, kecepatan motor DC dapat dijaga tetap stabil meskipun terjadi perubahan beban atau gangguan eksternal. Nah, terakhir ada kesimpulan. Kontrol PWM merupakan metode yang efektif dan efisien untuk mengatur kecepatan motor DC. Encoder berperan penting sebagai sensor umpan balik untuk memperoleh informasi kecepatan dan posisi motor. Dengan menggunakan Simulink, sistem kontrol PWM dan pembacaan encoder motor DC dapat dimodelkan dan dianalisis dengan mudah, sehingga sangat cocok digunakan untuk pembelajaran dan pengembangan sistem kendali motor. Nah, mungkin PPT yang saya presentasikan cukup sekarang, cukup segini. Lanjut ke simulasi saat praktikum. Ini adalah rangkaian dan komponen yang ada dalam Simulink pada saat saya praktikum. Komponennya ada data tipe, ada konstan, ada gain, lalu ada gate buat PWM, lalu konstan lagi, lalu goto, juga display 1 dan display 2, lalu ada scope, lalu ada goto 1, 2, 3, lalu ada unit delay, ada sum, ada from lagi, dan ada encoder Arduino-nya. Ini adalah hasil dari pemutaran searah. Dan ini hasil saat pemutaran dua arah. Mungkin cukup PPT dan simulasi yang saya berikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.